Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrama Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin ngajakin teman-teman semuanya untuk mengenal lebih dalam fitur base indikator dan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, berapa sih pengaturan favorit yang saya gunakan atau idealnya yang paling bagus pengaturannya base rasionya berapa? 0,5 kah, 0,618 atau yang lainnya? Saya akan jawab pada video ini teman-teman. Nah, di layar teman-teman sudah kelihatan ada USD CAD dan saya rasa ini adalah salah satu contoh yang menarik untuk bisa kita gunakan, bisa kita pelajari bareng-bareng. Nah, di area ini teman-teman bisa lihat ya, area yang dimarking oleh base indikator. Oh ya, by the way, buat teman-teman yang belum tahu base indikator adalah tools atau indikator yang spesial untuk trading view, teman-teman, membantu teman-teman mencari area supply and demand dengan sangat cepat dan akurat tentu aja tanpa subjektivitas saat teman-teman mencari areanya. So, kalau teman-teman suka tradingnya sangat mechanical, tools ini adalah tools yang cocok buat teman-teman semua. Oke, nah teman-teman, base indikator ini basically memarking area supply and demand. Nah, pertanyaan yang muncul sekarang adalah base rasio yang paling ideal itu berapa? 0,5 kah? 0,618, 0,7, 0,8 atau pengaturan yang lain? Nah, teman-teman, defaultnya adalah 0,5. Kenapa 0,5? 0,5 adalah balance. Pengaturannya dari 0 sampai 1 ya, teman-teman. Di tengah-tengahnya ada 0,5. 0,5 alias balance. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat nih, di satu contoh USD CAD, kalau teman-teman pakai base indikator ya, di H1 kita lihat USD CAD, dan teman-teman trading follow trend pakai EMA. By the way, ini adalah EMA yang agresif, teman-teman, EMA 50 dan 20. Dan kalau teman-teman lihat ada direct force selaku area unfilled order yang di marking base indikator ini, teman-teman, dan juga ditambahkan dengan area indirect force yaitu EMA. Area ini adalah valid entry buy yang kita punya. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman pakai pengaturan 0,5, area ini belum kepanggil ya. Harga hampir masuk, tetapi sayangnya belum masuk. Kalau teman-teman pakai pengaturan 0,5. Apa yang terjadi kalau saya ubah pengaturannya menjadi 0,618? Areanya, teman-teman bisa lihat areanya menjadi melebar, jadi selebar ini, teman-teman bisa lihat ya. Yang akan saya garisin ini, teman-teman, rally base rally. Dan harga masuk di sana in place searah dengan arah EMA-nya mengarah ke atas, teman-teman, uptrend, dan sekarang udah running. Harusnya udah TP3 juga ya, TP1, TP2, TP3, harusnya TP3. Nah, teman-teman, apakah pengaturan 0,618 ini better atau lebih baik atau paling baik di antara pengatur yang lainnya? Jawaban saya adalah no. Base rasio berapapun pengaturannya, entah itu 0,3, 0,5, 0,8, atau 0,7, teman-teman, nggak ada satupun pengaturan yang lebih baik daripada pengaturan yang lain. Nah, teman-teman, kita akan pelajari apa yang terjadi saat teman-teman naikin value-nya tadi, misalkan dari default-nya kan 0,5 nih. Kalau teman-teman naikin jadi 0,7, atau teman-teman turunin jadi 0,3, apa yang akan terjadi? Kita akan Kita akan jawab melalui video ini. Nah, kuncinya yang nomor satu adalah semakin besar pengaturannya, misalkan teman-teman pakai 0,618, 0,7, dan lain seterusnya, area yang di marking akan semakin besar, oke? Karena dia akan combining area di time frame di bawahnya. Sekali lagi, semakin besar pengaturan yang teman-teman pakai pada base indikator yang teman-teman milikin, area yang di marking menjadi semakin besar. Alias, RR-nya jadi kurang baik. Kalau areanya semakin besar, teman-teman, RR-nya tentu aja kurang baik. Misalkan nih, ada area nih, misalkan ada area seperti ini ya. Ini 0,5, pengaturan 0,5. Kalau 618, mostly atau biasanya lebih gede. Nah, kalau lebih gede, teman-teman, nah RR-nya akan jadi lebih kurang oke. Misalkan ini 1, TP1, TP2-nya di sini ya. Kalau teman-teman kecilin areanya, jadi pakai pengaturan 0,5, contohnya, teman-teman akan udah dapetin TP3 nih di sekitaran sini. Tadi kan TP2 ya, teman-teman, intinya seperti itu. Semakin besar semakin besar base rasio, pengaturan base rasio yang teman-teman gunakan pada base indikator, area yang di marking akan semakin besar. Kebalikannya, teman-teman, semakin kecil pengaturan base indikator yang teman-teman pakai, area yang di marking akan semakin kecil. Konsekuensinya adalah RR menjadi lebih menarik, RR menjadi lebih baik kalau teman-teman pakai pengaturan yang kecil. Misalkan teman-teman pakai 0,4 contohnya misalnya ya. Area yang di marking biasanya jadi lebih sempit dan RR-nya tentu aja akan lebih baik. Tetapi konsekuensi yang lain adalah
akan lebih sering SL-nya. Tentu aja kalau area semakin kecil, bisa jadi distal teman-teman akan duluan kecium, misalnya ya, semakin kecil teman-teman akan semakin resikonya semakin tinggi. Sekali lagi, teman-teman, tugas kita atau tugas saya sekali lagi bikin semuanya balance. Maka dari itu, saya memilih 0,5, yaitu titik tengah di antara pengaturan 0 sampai 1. Nah, teman-teman, itu malah mengapa saya favoritnya adalah 0,5. Karena saya mau semuanya balance. Areanya RR-nya nggak terlalu lebar, juga nggak terlalu sempit. Areanya juga nggak terlalu sering SL atau nggak terlalu jarang SL. Jadi semuanya balance ya teman-teman. Semuanya balance. Dan kuncinya yang paling penting adalah teman-teman konsisten menggunakan pengaturan yang sama. Sekali lagi, kalau teman-teman melihat setup USD CAD ini ya, contoh ya. Kalau biasanya, sekali lagi, kalau biasanya teman-teman menggunakan 0,5 dan sekarang teman-teman ngelihat, waduh ternyata 0,18 making man ini. Kalau tadi saya pakai 0,618 harusnya saya udah TP3 nih. Nah, apakah itu yang tindakan yang benar yang kita lakukan teman-teman? Kalau menurut saya sekali lagi no. Kita tugasnya adalah konsisten menggunakan pengaturan base rasio yang sama. Tujuannya satu teman-teman, kita bisa konsisten sama trading plan yang udah kita buat sebelumnya. Dan yang kedua, dengan konsisten, teman-teman bisa men-track atau melihat, mempreview, mengevaluasi jurnal teman-teman dengan lebih mudah. Kalau teman-teman actionnya konsisten, kata guru saya, outcome-nya juga konsisten. Kalau teman-teman actionnya random, hari ini pakai pengaturan 0,5, besok lihat teman-teman yang pakai pengaturan 0,4, profit, teman-teman turunin jadi 0,4, pas teman-teman ganti di pengaturan 0,4, ternyata itu adalah hari-hari loss buat teman-teman. Nah, ini teman-teman yang kita hindari. So, maka dari itu kita perlu konsisten menggunakan pengaturan base rasio yang sama. So, kalau teman-teman merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa share supaya semakin banyak teman-teman yang lain yang mengenal Jaripedia, teman-teman. Dan kalau teman-teman suka, silakan like. Kalau teman-teman nggak suka, dislike aja. Saya Dani Indra Pratama. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan ciao!